adik-adik yang ada di situ dulu yuk. Ayo. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Wah, sungguh hari yang indah. Hari ini kita kembali beribadah. Hari ini kita memuji Tuhan kita Yesus. Tapi Tuhan sudah ciptakan semua hari itu indah. It's a great day. Memuji Tuhan, pujian yang sangat luar biasa. Adik-adik, kita terus diingatkan untuk dekat kepada Tuhan. Kita mau belajar terus mengenal Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, berdoa. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari.
Adik-adik, sekarang kita siap mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Halo adik-adik, senang sekali dong hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Seperti minggu lalu, minggu ini kakak juga mau kasih adik-adik pertanyaan dulu ya. Pertanyaan minggu ini mau tes, apakah adik-adik masih ingat tidak dengan cerita minggu lalu? Pertanyaannya adalah, siapakah nama Nabi Tuhan yang berdoa minta api di atas Gunung Karmel? Ayo, ada yang ingat tidak? Kalau gitu kakak kasih clue deh. Huruf depan namanya itu E. Gimana? Sudah ingat? Iya benar, Nabi Elia. Nah, hari ini kita kembali mau belajar tentang seorang nabi Tuhan juga loh, yang huruf depan namanya juga E. Nabi E ini adalah murid dari Nabi Elia. Gimana? Adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap, kakak langsung mulai cerita ya. Nama dari Nabi E ini adalah Elisa. Elisa ini selalu setia mengikuti gurunya Nabi Elia. Elisa ini adalah murid yang baik. Dia murid yang good. Dan Elisa itu sudah tahu kalau gurunya yaitu Nabi Elia akan segera pergi meninggalkannya. Kabar yang Elisa dengar itu, Nabi Elia akan diangkat ke surga. Saat itu Nabi Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Di tengah perjalanan, Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Elisa, tinggallah di sini. Tuhan menyuruhku ke Betel." "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, saya tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Ketika mereka sudah sampai di Betel, Elia berkata lagi kepada Elisa, "Elisa, lebih baik kamu tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruhku ke Yeriko." "Guru, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, saya tidak akan meninggalkan engkau." Elisa tetap tidak mau meninggalkan Nabi Elia. Lalu mereka pun bersama-sama berangkat ke Yeriko. Lalu sampailah mereka di Yeriko. "Elisa, lebih baik kamu tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruhku ke sungai Yordan." "Guru, sudah kukatakan kepadamu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, saya tidak akan meninggalkan engkau." Elisa tetap tidak mau meninggalkan Nabi Elia. Kemanapun Nabi Elia pergi, Elisa selalu mengikutinya. Mereka pun bersama-sama berangkat ke sungai Yordan. Waktu itu juga ada 50 rombongan nabi-nabi dari Betel dan Yeriko yang berjalan mengikuti mereka. Tapi mereka hanya lihat dari jauh. Ketika mereka sudah sampai di tepi sungai Yordan, Nabi Elia langsung mengambil jubahnya, digulungkannya, lalu dipukulkannya ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai Yordan terbagi menjadi dua. Nabi
Elisa dan Elia pun mulai menyeberang. Mereka berjalan di atas tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sampai di seberang, Elia kembali berkata kepada Elisa, Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Guru, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari kuasa Tuhan yang ada padamu. Apa yang kamu minta itu susah. Tetapi jika kamu bisa melihatku terangkat ke surga, maka kuasa Tuhan akan menaungimu seperti yang kamu minta. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan Nabi Elia dan Elisa. Lalu naiklah Nabi Elia ke sorga dalam angin badai. Elisa pun berteriak, Bapakku! Bapakku! Elisa yang melihat Nabi Elia terangkat ke surga merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan Nabi Elia. Sebagai tanda kesedihannya, Elisa mengoyakkan jubahnya. Ketika Elisa melihat ke bawah, dia melihat ada jubah Nabi Elia yang terjatuh. Elisa pun mengambil jubah itu dan ia berjalan pulang. Ketika Elisa berdiri di tepi sungai Yordan, ia mengambil jubah Nabi Elia dan dipukulkannya jubah itu ke atas sungai Yordan. Lalu apa yang terjadi? Air sungai Yordan itu terbelah menjadi 2. Sama seperti saat Nabi Elia memukul air dengan jubahnya. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah tinggal pada Elisa. Nah adik-adik, kita kan sudah dengar cerita nih. Kakak mau tanya, siapa yang jadi murid, siapa yang jadi guru? Benar, Nabi Elisa adalah murid. Nabi Elia adalah gurunya. Nabi Elisa itu dekat sekali dengan Nabi Elia. Karena Nabi Elia adalah guru yang hebat. Nah, Nabi Elia juga sayang dengan Nabi Elisa karena Nabi Elisa adalah murid yang baik. Nah, mereka berdua dipakai Tuhan dengan luar biasa loh. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Kalau ingat ceritanya Nabi Elisa, kakak ingat satu cerita di dalam Alkitab. Kemanapun gurunya pergi, murid-muridnya selalu ikut loh. Nah, ini murid-muridnya. Kemanapun gurunya pergi, murid-muridnya selalu ikut. Siapa ya gurunya ya? Nah, gurunya adalah Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya selalu ikut. Nah, Tuhan Yesus itu mengajar firman Tuhan. Murid-muridnya belajar dari Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan kepada orang-orang lain. Nah, kakak juga punya cerita nih. Kakak punya seorang guru. Gurunya itu hebat. Guru kakak itu baik. Dia kalau mengajar murid-muridnya selalu sukacita dan selalu semangat. Dia mengajar murid-muridnya supaya murid-muridnya itu pintar. Kakak belajar dari ibu guru ini supaya bisa selalu sukacita dan selalu semangat. Nah, adik-adik, siapa yang mau melayani Tuhan seperti Nabi Elia dan Elisa? Kakak percaya adik-adik di rumah pasti mau melayani Tuhan kan? Tapi gimana caranya? Nah, kakak kasih tahu ya, ada 2 cara yang harus adik-adik lakukan. Pertama, adik-adik harus apa ini?
Benar, adik-adik harus berdoa. Adik-adik harus berdoa, minta tolong sama Tuhan. Adik-adik mau melayani, minta Tuhan berikan adik-adik karunia rohani. Yang kedua, adik-adik harus belajar firman Tuhan. Kalau adik-adik tidak belajar firman Tuhan, adik-adik bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Jadi siapa yang mau melayani Tuhan harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harus taat sama firman Tuhan. Tadi yang pertama apa? Pertama berdoa. Yang kedua belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, di mana dan kapan adik-adik bisa melayani Tuhan? Adik-adik bisa melayani Tuhan di rumah loh. Caranya, bantuin mama. Kalau habis makan, piringnya bantu dibawa ke dapur, dicuci. Atau bantuin papa yang udah capek pulang kerja. Adik-adik bisa kasih papa minum atau pijitin badannya papa. Nah, adik-adik juga bisa bantuin akong, bantuin ama yang sudah tua, susah jalan. Adik-adik bantuin mereka, kasih mereka minum, atau bantu mereka ambilin remote TV. Nah, adik-adik masih ada loh caranya. Bantuin Dedek, bantuin Titi yang lagi kerjain PR di rumah, yang lagi belajar. Adik-adik bisa bantu mereka. Dan sama Cece sama Koko tidak boleh berebut mainan, harus main sama-sama. Nah, karena siapa yang melayani Tuhan, dia juga melayani orang lain. Nah, adik-adik masih ada loh. Adik-adik bisa melayani Tuhan di gereja. Adik-adik bisa melayani Tuhan di gereja. Gimana caranya? Nah, pakai mulut adik-adik untuk memuji Tuhan. Atau pakai tangan adik-adik, pakai kaki adik-adik untuk menari dan untuk peraga waktu adik-adik memuji Tuhan. Seperti teman-teman kita nih. Nah, mereka bernyanyi buat Tuhan loh. Lalu masih ada mereka menari buat Tuhan. Karena yang melayani Tuhan, dia memuji Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan, dia memuji Tuhan. Nah, kita mau belajar. Kakak dan kakak sekolah minggu yang lain juga melayani Tuhan dengan pimpin pujian, cerita firman Tuhan buat adik-adik. Kita mau belajar untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melayani Tuhan. Nah, apa ya kata Alkitab tentang melayani Tuhan dan melayani orang lain? Mau tahu? Kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri di rumah. Kita mau baca firman Tuhan. Tapi kakak harus geser meja dan kursi dulu ya. Kakak geser dulu ya. Geser kursinya juga. Sudah siap semuanya? Ikutin kakak ya. Roma pasal 12 ayat 11. Bekerjalah dengan rajin. Jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Sudah hafal? Bisa ikutin? Sekali lagi, oke? Oke. Roma pasal 12 ayat 11. Bekerjalah dengan rajin. Jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Oke, hebat semuanya. Nah, adik-adik sudah dengar cerita kan? Nah, tapi sekarang kakak mau kasih pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik jawab ya. Tangan kita
dipakai untuk apa ya adik-adik? Ya, betul, untuk bekerja. Kemudian mulut kita dipakai untuk apa? Ya, betul, untuk makan. Kaki kita ini untuk apa adik-adik? Untuk berjalan. Hebat adik-adik ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah bahwa tangan kita, mulut kita, kaki kita pakai untuk melayani Tuhan. Seperti lagu ini adik-adik, tanganku bekerja untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, karena kita hari ini ibadahnya online, uang persembahannya adik-adik simpan dulu ya. Tunggu kita beribadah bersama di gereja, uangnya baru dipersembahkan. Sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Semuanya ambil sikap berlutut. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. We are in the trend of love.